Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas part yang kedua, pembahasan soal UP Matematika Retaker gelombang yang kedua yang baru saja ujian minggu lalu ya. Pembahasan ini sangat cocok untuk Bapak Ibu angkatan 4, angkatan terakhir PPG 2021 yang akan melaksanakan UP minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat part yang pertama, pembahasannya saya sudah sertakan juga link videonya di kolom deskripsi ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube saya, silahkan di subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info pembahasan soal UP berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share ke teman-teman. 3, 2, 1, go! Nomor 11, jika A dan B adalah bilangan real dengan limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah 2AX tambah B per X kurang 2 sama dengan negatif 3, maka nilai A tambah B adalah. Nah, ini adalah soal limit fungsi, tapi kalau saya lihat ini adalah soalnya setipe soal-soal UTBK ya, soal-soal SBMPTN. Oke, mari kita jawab. Kalau kita substitusi X sama dengan 2 ke fungsi ini, maka tentunya hasilnya akan menjadi 0 per 0 ya kan. Nah, supaya nanti dia memiliki hasil sama dengan negatif 3 begitu. Jadi yang pertama kita substitusi, kita harus buat yang atas ini pembilangnya itu harus sama dengan 0. Jadi kita substitusi X sama dengan 2 ke dalam, menjadi 2 pangkat 2 itu 4, ditambah 2AX berarti menjadi 4A, ditambah B, ini harus sama dengan 0 ya. Oke, ini persamaan yang pertama, kita simpan dulu. Kenapa harus sama dengan 0? Supaya nanti dia akan memiliki nilai sama dengan negatif 3 ya. Berikutnya kita turunkan, karena dia bentukannya 0 per 0, jadi kita akan turunkan atas dan bawah ya, menggunakan dalil L'Hopital. Jadi kita turunkan atas dan bawah menjadi limit X mendekati 2, kita turunkan atas menjadi 2X tambah 2A per, nah ini menjadi 1. Berikutnya kita masukin 2-nya, menjadi 2 kali 2 4 ditambah 2A. Nah, inilah nanti akan menghasilkan nilainya sama dengan negatif 3 begitu. Berarti kita akan dapatkan A-nya 2A sama dengan negatif 7 atau A-nya sama dengan negatif 7 per 2. Nah, ya sudah dapat nilai A-nya. Oke, sekarang kita cari nilai B ke sini ya. Kali ini kita lanjutin, 4 ditambah 4 dikali negatif 7 per 2 ditambah B sama dengan 0. Oke, berarti ini kita sederhanakan, ini menjadi 2. 4 ditambah negatif 14 berarti negatif 10 ya. Berarti B-nya dapatlah dia sama dengan 10. Oke, sudah dapat nilai A dan nilai B. Berarti A tambah B itu sama dengan negatif 7 per 2 ditambah 10. Sama aja dengan negatif 7 ditambah 20 per 2. Berarti sama dengan 13 per 2. Oh, nilainya adalah 13 per 2. Nah, kalau soalnya seperti ini juga banyak ya modifikasinya. Nanti bisa aja nilainya nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Bisa juga ditanya nilai AB-nya berapa. Bisa juga nanti dimodifikasi dengan bentukan soal yang lainnya. Tapi pengerjaannya mah seperti ini ya, untuk mencari nilai A dan B-nya. Oke, jadi inilah dia jawabannya adalah 13 per 2. 5 minutes later. Nomor 12, diketahui barisan aritmatika XI sama dengan X1, X2, X3 dan seterusnya, dan YI, Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Dan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 7 dan seterusnya. Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan 6 dan seterusnya. Jika A himpunan yang memuat 150 suku pertama dari barisan XI dan B adalah himpunan yang memuat 150 suku pertama dari barisan YI, maka banyak anggota A iris B adalah. Nah, ini juga soal yang sering keluar di angkatan pertama. Waktu saya UP juga ini sudah keluar bentukan soal seperti ini. Namun dia angka-angka ini dimodifikasi. Masih yang ditanyakan juga masih sama A iris B ya.
Oke, sekarang kita jawab. Himpunan A adalah dia 2, 7 dan seterusnya. Himpunan B itu adalah 3, 6 dan seterusnya. Nah, ini juga nanti kita bisa lanjutin ya. Nah, kalau kita perhatikan beda himpunan A ini adalah 7 kurang 2 ya, atau sama dengan 5. Kalau beda himpunan B adalah 6 dikurang 3. Nah, sama dengan 3. Oke, nah sekarang kita cari dulu dia 150 suku pertama atau suku terakhirnya ya. Suku ke N. U150 dari himpunan A. Berarti itu sama dengan A ditambah 149B. Begitu. Berarti A-nya itu 2 ditambah dengan 149 kali 5. Sama dengan 2 ditambah dengan 745. Berarti sama dengan 747 lah dia nanti suku ke 150 dari himpunan A. Begitu. Sekarang kita cari suku 150 dari himpunan B. Berarti ini juga sama A tambah 149B. Sama dengan suku pertamanya 3 ditambah 149 dikali bedanya ini adalah 3. Ya kan? Berarti sama aja dengan 3 ditambah dengan 447. Berarti suku ke 150B sama dengan 450. Berikutnya yang perlu kita tahu adalah A iris B ya. A iris B ini sama aja dengan kita cari dulu suku pertama dari A iris B yang sama. Kalau kita lanjutkan ini 2, 7 berarti di sini 12, 17 dan seterusnya. Kalau ini berarti 3, 6, 9, 12. Oh, udah kelihatan ya, ini suku pertamanya adalah 12. Oke, berarti di sini suku pertamanya adalah 12. Dan beda daripada A iris B kita dapatkan dari sini. Oke. Beda daripada A iris B itu adalah 3 kali 5 berarti 15 ya. Berarti nanti 27 ya, 12 tambah 15 27 dan seterusnya. Dan kita perlu juga tahu nanti di sini adalah suku ke N ya. Suku ke N-nya ini, UN-nya ini nanti harus kurang dari 450. Nah, yang ini yang paling kecilnya dari sini ya. Oke, berarti kita perlu cari banyak anggotanya. Banyak anggotanya berarti sama aja dengan 450 ditambah 15 dikurang 12 per 15. Oke, berarti ini sama aja dengan 453 ya. 453 dibagi dengan 15 sama aja dengan 30, sekian. Oke, berarti banyak anggotanya itu kita bulatkan ke bawah aja adalah 30. Banyak bilangan anggota A dan B yang sama ya. Oke, jawabannya adalah 30. Nomor 13, Ibu Erni membeli 280 salak, 450 apel, dan 500 jeruk. Buah tersebut akan dimasukkan dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak antara kantong plastik lainnya. Banyak buah yang terdapat dalam masing-masing plastik adalah titik buah. Oh, berarti ini adalah soal FPB ya. Oke, berarti kita tinggal cari aja FPB dari 280, 450 dan 500. Jelas pembagi terbesarnya adalah 10 ya kan. Oke, kalau kita bagi 10 ini semuanya maka kita dapat 28, ini 45 dan 50. Nah, ini tidak bisa dibagi lagi sepertinya. Oke, berarti kita tinggal jumlahkan aja. Banyak buah pada masing-masing plastik itu adalah 28 tambah 45 tambah 50. Ya kan? Berarti ini totalnya sama dengan 120 buah lah dia tiap masing-masing kantong plastik. Nomor 14. Perhatikan bangun seperti ini. Luas daerah yang diarsir adalah, kalau di UP sebelumnya itu dia bentukannya itu adalah trapesium sama kaki, ya kan? Nah, ini ada diagonalnya berpotongan. Yang ditanya adalah yang diarsir seperti ini.
Kalau kita perhatikan masih ada hubungannya ya. Ini. Nanti kita cari tinggi daripada segitiga yang atas dengan segitiga yang bawah. Nah, ini adalah dua segitiga yang sebangun, yang atas dengan yang bawah. Nah, ini 6, ini 12, ini 3, ini 3. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, berarti ini adalah 6, begitu. Oke, ini F, E, ini katakanlah O, ini B, O, C ya gitu ya. Oke, karena ini adalah dua segitiga yang sebangun, segitiga FOE sebangun dengan segitiga BOC, berarti kita bisa buat nih ya. T1 berbanding T2 itu sama dengan FE berbanding dengan BC. Nah, berarti T1 berbanding T2 itu sama dengan FE-nya 6, BC-nya 12. Begitu ya. Berarti perbandingannya 1:2. Sementara T1 ditambah T2 itu harus sama dengan 6. Ya kan? Oh, berarti kita cari aja T1-nya itu sama dengan 2, T2-nya sama dengan 4. Nah, ya, ini adalah T1-nya 2, T2-nya sama dengan 4. Ya kan? 2 tambah 4, 6. Perbandingannya 1:2 juga. Oke, sudah dapat. Berarti kita bisa cari dulu luas segitiga. Luas segitiga FOE itu sama dengan setengah kali alasnya 6, tingginya 2. Oke, berarti luasnya sama dengan 6. Oke. Berikutnya luas segitiga BOC. BOC-nya setengah kali alasnya 12, tingginya 4. Ya kan? Berarti kita seranakan 6 kali 4, 24. Jadi, luas yang diarsir itu sama aja dengan luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang 6 kali 12 dikurangi dengan luas segitiga ya. Segitiga atas dan bawah itu tadi 6 tambah 24. Oke, berarti sama dengan 72 dikurangi dengan 30. Berarti sama dengan 42 satuan luas ya. Nomor 15, Mamet ingin membeli hadiah kepada teman-temannya, masing-masing mendapat 1 pensil dan 1 penghapus. Untuk keperluan itu Mamet membeli pensil dan karet penghapus sama banyak. Mamet membeli kedua barang tersebut ke toko ABC yang menjual kedua tersebut dalam kemasan, tidak melayani pembelian eceran. Kemasan A seharga Rp11.750 berisi 5 pensil dan kemasan B seharga Rp8.500 berisi 4 karet penghapus. Jika selisih total pembelian kemasan A dan B adalah Rp9.000, maka harga total pembelian Mamet adalah. Nah, ini juga soal seperti ini sudah keluar di UP sebelumnya. Jadi ini Bapak Ibu angkatan 4 harus mulai concern ke soal-soal seperti ini. Pertama kita cari KPK daripada kemasannya ya. Ini berisi 5 pensil dan berisi 4 karet. Berarti kita cari KPK daripada 4 dan 5. Oke, tentunya sama dengan 20. Supaya nanti jumlahnya itu sama ya, sama-sama 20 pensil dan 20 karet penghapus, ya kan? Sama banyak. Oke, kita kalikan saja. 4 dikali dengan kemasan A, 4 dikali 11.750 itu sama dengan Rp47.000. Berikutnya 5 dikali dengan kemasan B ya, dengan harga sama dengan 8.500, berarti 42.500. Nah, berarti nanti selisihnya kita cari. Selisih pembeliannya ini sama dengan 4.500 ya kan. Nah, sementara katanya selisih total pembelian kemasan A dan B itu haruslah 9.000. Sementara ini masih 4.500 ya, belum memenuhi ya. Nah, berarti supaya dia 9.000 berarti ini kita kali 2. Oke ya. 4 kemasan dikali 2 berarti jadi 8 kemasan dikali dengan 11.750.
ini sama dengan Rp94.000. Berarti 5 kali 2 10 dikali dengan 8.500 sama dengan 85.000. Oke, berarti selisihnya itu udah cocok ya, Rp9.000. Nah, sudah memenuhi selisih pembelian kemasan A dan B sama dengan Rp9.000. Berarti harga total pembeliannya itu sama dengan 94.000 ditambah dengan 85.000. Kita tinggal jumlahin aja. Berarti sama dengan Rp179.000 lah dia total pembelian Mamet. Kalau di UP sebelumnya itu yang ditanyakan adalah berapa banyak kemasan A dan kemasan B yang dibeli. Kalau pertanyaan seperti itu jelas, berarti banyak kemasan A-nya itu adalah 8, kemasan B-nya ada 10. Nah, tergantung nanti mana pertanyaannya. Kalau total tinggal kita cari aja totalnya. Oke, jadi pembahasannya seperti ini. Nomor 16, perhatikan gambar berikut ini. Panjang AB adalah, ini tanya adalah panjang AB. Oke, berarti kalau kita perhatikan ini ya, segitiga ABC ya, ini siku-siku. Sudut C-nya 45 derajat, berarti sudut B-nya juga 45 derajat ya. Nih. Oke, ini dibagi lagi, berarti di sini 30 derajat, ini 15 derajat ya, supaya sama-sama 45 derajat. Oke, pertama kita perhatikan juga adalah segitiga BCD ya. Ini 45, 15, 60, berarti sudut D-nya itu 120 derajat ya. Oke. Kita menggunakan aturan sinus di sini. Kita cari panjang BC-nya. BC berbanding dengan sinus 120 derajat sama dengan, nah, yang diketahui adalah CD. CD berbanding dengan sinus 15 derajat. Berarti BC sama dengan CD-nya 1 per sinus 15 derajat. Ini sudah sering keluar ya di UP, ini Bapak Ibu harus udah hafal. Sinus 15 itu 1/4 dikali dengan akar 6 dikurangi dengan akar 2. Oke, dikali dengan sinus 120. Sinus 120 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, ini kita tinggal sederhanakan saja. Berarti 4 dibagi setengah berarti 2 akar 3 dibagi dengan akar 6 dikurangi dengan akar 2. Oke, ini kita rasionalkan. Akar 6 tambah akar 2 per akar 6 tambah akar 2. Maka kita akan dapat, ini berarti per 4. 2 kali 2 akar 3 kali akar 6 berarti dia 6 akar 2 ditambah dengan ini 2 akar 6. Oke, berarti kita bisa sederhanakan sama dengan 3 akar 2 ditambah akar 6 per 2 ya. Selanjutnya kita akan cari AB-nya. Berarti AB berbanding sinus 45 derajat sama dengan AC BC berbanding dengan sinus 90 derajat. Oke, berarti AB sama dengan BC-nya itu tadi adalah 3 akar 2 tambah akar 6 per 2 dibagi dengan sin 90 sama dengan 1 ya. Oke, dikali dengan sinus 45 setengah akar 2. Oke, berarti ini kita peroleh, ini jadi per 4. 3 akar 2 kali akar 2 berarti sama dengan 6 ditambah 2 akar 3. Kalau kita sederhanakan berarti menjadi 3 tambah akar 3 per 2. Nah, inilah dia solusi daripada nomor 16. Nomor 17, garis 2x tambah y sama dengan 8 dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat terhadap titik asal, terus direfleksikan oleh y sama dengan x. Bayangan garis tersebut adalah, ini kita jawab pakai cara cepat saja. Ini dia titik awalnya adalah xy dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik asal, berarti dia titik pusat 0,0 begitu ya. Nah, ini akan perubahannya menjadi
negatif Y, X. Oke, sudah dapat nih. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan refleksi ya. Refleksi terhadap Y sama dengan X ya, garis Y sama dengan X. Maka kita akan peroleh, ini kita tinggal balik aja ya, X sama dengan negatif Y. Oke, berarti X, Y ini dia menjadi X aksen-aksen ya, karena 2 kali ditransformasikan berarti ini negatif Y aksen-aksen. Udah kita dapat nih, X-nya sama dengan X aksen-aksen, Y-nya sama dengan negatif Y aksen-aksen. Kalau dia garis awalnya itu sama dengan 2X tambah Y sama dengan 8, berarti bayangannya itu menjadi 2 kali X aksen-aksen ditambah negatif Y aksen-aksen sama dengan 8, atau sama dengan 2X dikurang Y sama dengan 8. Inilah dia bayangan akhir daripada garis 2X tambah Y sama dengan 8. Udah selesai. Nomor 18, perhatikan gambar di samping. Panjang AE-nya itu sama dengan 15, BC sama dengan DE sama dengan 3 cm, dan AB-nya 9 cm. Jika titik F adalah titik tengah AC, maka luas daerah yang diarsir adalah. Nah, ini juga sepertinya perbandingan ya. Oke, ini AE-nya 15. Berarti di sini 15/2, ini 15/2. Berikutnya BC-nya 3, DE-nya 3. Sementara AB-nya adalah 9. Oke, berarti tentu adalah triple Pythagoras ya, 9, 12, 15. Oke, berarti supaya dia lengkap triple Pythagoras, ini sama aja dengan CD-nya berarti 6 ya. Oke, CD-nya 6. Berikutnya kita tarik dari titik F, ini titik tengah F ke bawah, proyeksikan. Katakanlah ini F aksen. Berarti ini sebangun ya. F aksen sebangun dengan AEB begitu. Nah, kalau kita perhatikan juga ini kan perbandingannya 1:2 ya. Segitiga yang kecil berbanding dengan segitiga yang besar ini adalah 1:2. Kalau di sini 6, ini 12. Berarti tingginya supaya dapat nanti luas FCD-nya itu sama dengan 9/2 ya. Berarti tingginya atau F aksennya itu sama dengan 9/2 atau 4,5. Nah, itulah dia tingginya. Jadi kita perlu cari luas segitiga daripada FCD itu sama dengan berarti setengah kali alasnya tadi 6, tingginya adalah 9/2. Oke, berarti ini 3 sama dengan 27/2. Nah, berarti luas daerah yang diarsir itu sama aja dengan luas segitiga ya yang besar. Luas segitiga ABE begitu, setengah kali dengan 12 dikali dengan tinggi dikurangi dengan luas segitiga FCD 27/2. Oke, berarti ini sama aja dengan ini 6 kali 9 54 dikurangi dengan 27/2. Oke, berarti ini kalau kita kalikan 108 dikurangi dengan 27/2. Ini sama aja dengan 81/2 cm persegilah dia luas daerah yang diarsir. Oke, seperti itu. Nomor 19, diketahui fungsi berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 5, di mana x-nya harus lebih besar sama dengan A. Fx sama dengan 5x kurang 2, x-nya kurang dari A. Nilai A yang memenuhi agar fungsi f kontinu adalah. Nah, soal seperti ini juga sudah keluar dari angkatan pertama, berarti sampai dengan retake kedua ya. Nah, Bapak Ibu juga perhatikan soal-soal seperti ini. Nilai A akan memenuhi ke fungsi ini agar kontinu. Maka kita tinggal buat aja 2x kuadrat kurang 5 sama dengan 5x kurang 2. Jadi dikatakan kontinu, jadi kedua grafik fungsi ini itu saling nyambung ya. Oke, ini kita tinggal buat saja kepersamaan kuadrat menjadi 2x kuadrat dikurang 5x kurang 3 sama dengan 0.
Oke, ini kita tinggal faktorkan, berarti ini kita peroleh 2x tambah 1 dikali dengan x kurang 3. Nah, ini cocok ya. Berarti x-nya sama dengan negatif setengah atau x-nya sama dengan 3. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja mana nanti di pilihan yang ada negatif setengah atau 3. Nah, itulah dia nilai A agar kedua fungsi ini saling nyambung atau kontinu. Nomor 20, diketahui sinus x tambah 2pi/3 sama dengan negatif 3/6, di mana x-nya lebih besar dari pi/3, lebih kecil dari 5pi/6. Nilai cos x tambah pi/3 adalah. Oke, ini kita selesaikan dulu. Sinus x ditambah 2pi/3 berarti itu sama dengan 120 derajat, sama dengan negatif 3/6 sama dengan negatif setengah. Negatif setengah ini dia berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Oke, sinus berapa yang hasilnya negatif setengah? Sinus 210 derajat dan sinus 300 derajat. Nah, ini x-nya sudah dibatasi ya pada interval pi/3 itu 60 derajat dan 5pi/6 ini sama dengan 150 derajat. Oke, berarti nanti nilai x ini yang akan kita peroleh dari sini kita harus cocokkan ke interval yang ini ya. Oke, kita cek satu-satu. Sin x tambah 120 derajat sama dengan sinus 210 derajat. Oke, ini kita coret sinusnya, dapatlah x-nya nanti 210 derajat dikurangi 120 derajat. Berarti x-nya ini 90 derajat yang memenuhi. Oke, kalau kita lihat di sini 90 itu masih dalam interval ini ya, berarti ini memenuhi. Kalau kita cek lagi sinus x tambah 120 derajat sama dengan sinus 300 derajat. Kita coret sinusnya, dapatlah x-nya 300 dikurangi dengan 120. Nah, ini x-nya sama dengan 180 derajat. Nah, kalau kita lihat x-nya sama dengan 180 derajat pada interval di soal ini tidak memenuhi ya. Karena batasannya itu sampai dengan 150 derajat. Oke, berarti yang kita akan pakai itu yang 90 derajat saja. Jadi kosinus x-nya 90 derajat ditambah pi/3 itu 60 derajat. Oke, berarti kosinus 150 derajat. Kosinus 150 derajat itu sama dengan di kuadran 2 berarti negatif setengah akar 3. Oh, berarti jawabannya negatif setengah akar 3. Baik, itulah dia 10 pembahasan di part yang kedua soal UP Matematika Retaker gelombang yang kedua. Jadi Bapak Ibu angkatan 4 agar mempersiapkan diri tipe-tipe soal yang sudah keluar di angkatan 1, 2, 3, Retaker 1, Retaker 2 itu Bapak Ibu kuasai semuanya, sesuaikan dengan kisi-kisi agar nanti waktu UP itu tidaklah mengalami kesulitan yang berarti lagi. Ya, perbanyak latihan soal, dimodifikasi soal-soal yang ada, semua pembahasan soal-soal UP 2020-2021, Retaker 1, Retaker 2 ini Bapak Ibu semua berlatih segiat mungkin agar nanti waktu UP tidak mengalami kesulitan lagi. Jika ada pembahasan kita yang ada kurang tepat pengerjaannya, Bapak Ibu bisa nanti tuliskan atau tanyakan di kolom komentar agar kita bisa diskusikan bersama-sama. Baik, sampai di sini pembahasan part yang kedua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.